Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila anqal al haditsul khamis, utawi iki iku hadis kang nomor 5. Iku an ummil mukminina, terang saking ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyata, rupane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kelima yaitu diriwayatkan dari Ummil Mukminin, secara harfiah ibunya orang-orang mukmin, Ummi Abdillah, laqabnya Ummi Abdillah Aisyata, rupane Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah, tapi di sini ditulis Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Padahal Nabi Muhammad memiliki putra putri, yang keenam putra putrinya yaitu dari Sayyidah Khadijah, kemudian yang satu dari Maria Qibtiyah, ya kalau nggak salah. Berarti Siti Aisyah itu tidak memiliki putra. Tapi di sini dikatakan Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Ya, ini bisa jadi membangsakan saudaranya Siti Aisyah memiliki putra yang bernama Abdillah. Qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu." Man utawi sapa wonge iku ahdasa, nganyar-nganyar sapa siman, fi amrina ing dalam perkarane kita, hadza kang iki, ma ing barang, laisa kang waranana apa ma, iku minhu saking amrina hadza. Fahuwa mangka utawi siman ahdasa iku raddun kang den tolak, ai mardud. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang tadi diriwayatkan juga tertulis ya di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam siji riwayat li Muslimin, kedua Imam Muslim, ada makna yang sama tetapi redaksi yang berbeda. Yang berbunyi di Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man utawi sapa iku amila, ngamal sapa siman amalan ing siji amal, laisa kang oranana iku alaihi, tetep ing atase amal, opo amruna perintahe kita, fahuwa mangko utawi siman iku raddun kang ditolak. Di hadis ini ada dua redaksi hadis. Yang kedua hadis tersebut sama-sama memiliki esensi, yaitu tentang membikin amaliyah, yang mana amaliyah tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau tidak ada di zaman Rasulullah, atau bukan perintah dari Rasulullah. Maka amal yang seperti itu secara tekstual hadis adalah kedua redaksinya sama-sama rodun, yaitu ditolak. Berarti sebut saja sia-sia.
dengan hadis ini justru ada yang memahami lebih populer dengan bahasa bid'ah, yang mana yang sering masyhur malah kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat adalah masuk neraka. Dalam hal ini masalah neraka tentunya adalah hak prerogatif Allah, bukan kita yang menjas atau kita yang menilai. Karena bisa jadi ketika seseorang yang hadis sebelumnya banyak melakukan amal-amal surga, namun beberapa saat menjelang kematiannya kemudian dia melakukan amal neraka, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Tentunya ini atas dasar innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian sebaliknya dari yang tadi, itu keterangan di hadis sebelumnya bahwa kita tidak boleh menjudge seseorang neraka ataupun surga. Semuanya adalah kehendak Allah. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa yang memahami kehendak Allah adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang paling dekat kepada Allah. Kemudian yang memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah tentunya adalah orang yang dekat di sekeliling beliau, yaitu para sahabat. Kemudian yang tahu tentang para sahabat tentunya orang yang dekat kepada beliau masanya, yaitu adalah yang mengalaminya adalah para tabi'in, kemudian para itba'it tabi'in, terus seterusnya. Nah, ulama salafus sholeh di dalam memandang hadis ini tentang bid'ah, seperti halnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-bid'ah bid'atan, satu mahmud, dua madmum. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah ada dua. Yang pertama mahmud, yang terpuji atau yang bagus. Yang kedua adalah madmum, yang tercela atau yang tidak bagus. Nah, kita yang saat ini tidak begitu banyak mengetahui tentang agama, jangan langsung kembali kepada tekstual hadis. Kita ikut saja kepada para ulama yang terdahulu, yang keilmuannya tidak diragukan lagi, seperti halnya Imam Syafi'i. Beliau membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah yang maksudnya hasanah dan sayyi'ah secara tekstual, mahmud dan madmum. Kalau bahwa setiap bid'ah pasti sesat, yang sesat pasti akan masuk neraka, dalam hal ini nanti kacau. Makanya kita sering mengenal di zaman para sahabat ada amal atau amalan yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi itu tidak menjadi perintah atau anjuran dari Rasulullah, atau bahkan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau begitu nanti sama rodun, seperti halnya sahabat Bilal melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu, maka apakah itu diperintahkan oleh Rasul? Tidak, tapi Rasul membenarkan. Kalau hal ini menjadikan hadis istiqra umpamanya, hadis kan terbagi tidak satu. Kemudian nanti ada amal-amalan yang dilakukan para sahabat seperti yang lain, sahabat Utsman umpamanya, yang membukukan Al-Quran, yang konon katanya sudah diprakarsai sebelumnya oleh Sayyidina Umar, melihat situasi bahwa pentingnya Al-Quran dibukukan agar bisa terus berkesinambungan di generasi ke generasi. Apakah pertanyaannya Sayyidina Utsman itu diperintahkan untuk membukukan Al-Quran? Tentu jawabannya tidak, karena tidak ditemukan secara tekstual ada perintah membukukan. Terus apakah kita berani mengatakan Sayyidina Utsman masuk neraka? Ya tidak juga. Justru tidak berani.
atau terus kemudian sampai kepada kita. Kalau saat ini setiap yang tidak diajarkan Rasulullah, yang tidak dianjurkan Rasulullah, semuanya bid'ah dolalah atau finnar, wah kayaknya tidak susah zaman sekarang, atau bahkan bagaimana susah. Apakah kita harus kembali betul-betul ke zaman Rasulullah? Tentu sementara zaman yang berbeda. Salah satu contoh, saat ini kita mengkaji dakwah dengan media sosial. Apakah media sosialnya ini adalah perintah Rasulullah? Tentunya tidak, tapi dari sisi mengkaji dakwahnya adalah ada esensi yang sama-sama dakwah Rasulullah dakwah, kita dakwah, namun dakwah di zaman yang berbeda sehingga menggunakan metode ataupun fasilitas yang berbeda. Demikian kajian singkat di hadis yang kelima, tapi insya Allah maknanya luar biasa. Yakin kita ikut saja kepada ulama salafus soleh, beliau yang begitu mapan di bidang keilmuan, tidak semerta-merta mengatakan semua bid'ah adalah sesat dan sesat masuk neraka. Jadi kita meyakini saja ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tidak bagus. Mana yang bagus? Ketika ada memiliki unsur nilai agama. Ketika tidak bagus, tidak ada unsur nilai agama. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.